Selamat pagi kelas 5A. Juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah. Kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan IPS tentang satu, peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. 2. Peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Dan yang ketiga, proses pembentukan NKRI. Inilah materi kita hari ini. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Sejak pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, hal ini menandai pemerintah Hindia Belanda berakhir di Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Jepang berkuasa di Indonesia hanya 3,5 tahun karena pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, yaitu negara Amerika Serikat. Bangsa Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu, bangsa Indonesia mengalami peristiwa-peristiwa penting antara lain. Pertama, pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoretsu Jumbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, pembentukan PPKI. BPUPKI diubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoretsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, sekarang nomor 3, Jepang menyerah kepada sekutu. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945, namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan nomor 4, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika di Indonesia mengalami kekosongan, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak dipengaruhi pemikiran lain
untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita lanjut nomor 5, perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Malik untuk dicetak. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan atas usul dari Soekarno. Kita lanjutkan nomor 6, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Hatta. Setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan S. Latif Hendraningrat. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Pertama, insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Baik, kepada kelas 5A, demikianlah penjelasan tentang peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, kita punya tugas. Nomor 1, tuliskanlah tujuan dari pembentukan BPUPKI. Nomor 2, seandainya kamu adalah pemuda yang hidup pada tahun 1945, apa yang akan kamu lakukan untuk mempertahankan Republik Indonesia jika penjajah Belanda atau Jepang hendak menjajah kembali Indonesia? Tuliskan alasanmu. Nomor 3, mengapa persatuan diperlukan dalam mengusir penjajah? Nah, baik, kepada kelas 5A, inilah tugas kita, hanya 3 soal. Silakan dikerjakan. Sekian dan terima kasih.